kita taruh ya. Kita praktek sebaiknya kita punya kantong ya. Kantong ini ya, kantong Doraemon. Nah, kemudian tangan kita ini yang kiri itu ini kan kita balik ya. Nah, cara memegang kita balik. Boleh 3 jari, boleh 2 jari. Ya. Kemudian tangan kita untuk mempalpasi. Contohkan. Ayo. Kita contohkan. Sama-sama kan tidak kita bebaskan ya. Kita bebaskan. Enggak, cuma dulu enggak. Biar ditusuk dulu. Kita pertama berpikir kita mau menusuk apa? Misalkan kita mau menusuk. Lalu kita lihat, jadi kita bisa nyentak ya. Dan kita kalau itu kan ya 3 mendekati 3 sampai sampai ada kata sampai ada esensi ya. Itu ketemu ya. Nah, kemudian untuk ya, seperti ini di antar di tengah-tengah apa itu di karpal ya, karpal ya, di karpal sini ya. Nah, makanya kalau di apa besar iya. Pakai ini ya. Enggak, apa namanya? Dari sana tak nampak juga ini. Kita di meta karpal itu kita pegang dulu ya, kita udah yakin karena kita lihat kondisi pasien. Kondisi pasien itu apa? Dia gemuk atau dia keriput. Ya. Kalau keriput itu kan otomatis kalau kita langsung sakit. Pasti sakit. Ya, ya kan? Nah, kita terus. Oh, kan ini kan kelihatan mana yang mau kita tuju. Kalau dia gemuk, kita cubit. Ya apa biar posisinya itu apa ya? Pas gitu loh. Karena kan kalau ini ketutup ya. Kalau apa? Kalau kurus kan kelihatan ya. Kan diganti gini aja ya. Ini aja. Langsung kita tusukkan, kita lihat tadi yang mana kan ada nih. Coba deh, jadi perhatikan yang coba kita lihat. Masih ada ujung jarum yang tajam. Itu kayaknya di ujung jarum itu ada. Ya, kita bisa lihat ya. Ya kan ya. Nah, itu tinggal yang mana yang tajam itu langsung kita pertama itu langsung gini, langsung langsung gitu ya. Pokoknya ya. Terus Ini kan tebak tenang ya. kayak bius tadi. Ini kemudian depan. Nah, itu ya. Nah, langsung ada terasa. Apabila tidak terasa, kita angkat sedikit. Nah, oke ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, aduh coba. Ini nanti ini biar ada. Ya. Ini jujur lah. Yang mana? Kalau kita haji itu kan kita sepertiga ya. Nah ini ya. Kalau kita misalkan ini kan gampang kena ya. Tapi nanti kalau misalkan ada ya, kita kena nanti kita agak turunkan. Jamin aja. Jamin. Oh di sini. Tapi Sallallahu alaihi Muhammad.
Jangan tegang. Tidak boleh tegang. Nah, ngeding. Saya sering donor darah, cuma jadi kan tak senang. Iya, Ayo. tapi apa namanya? Coba semua. Coba. Jadi emang harus digerak-gerak kan ya? Iya. Pokoknya udah pakai alfabet. So. Jangan tulang belum punya sertifikat. Oh, jadi Tusuk, jangan sambung, sakit di kulit. Terus. Dalam. Tusuk lagi. Jangan digantung, makin sakit. Terus. Lambat-lambat sakit. Kalau dia nyeri jadi. Justru kalau tangan rasa justru makin sakit. Jangan ragu-ragu. Awan tambah sakit. Jadi ini bisa makin lama Jadi tidak boleh pelan-pelan ya. Tidak boleh pelan-pelan. Jadi begitu mendekati kita kayak masuk. Jadi saya pernah nengok ada orang dokter itu dia tekniknya kalau di itu boleh. Oh, itu cuma takutnya ada pembuluh. Kan kita udara biar keluar, biar ada biru kan kadang-kadang ada pembuluh udara di darah itu di nanti kalau keluarnya kita tidak. Kenapa? Itu banyak apa itu namanya? Banyak organ yang kena itu ya. Enak kan? Saya minta tolong saya kuatkannya saya. Tadi saya apa? Cara mereka ya. Kalau orang kan langsung juga kalau gitu ya, kan sakit. Artinya mana? Ini bisa kelihatan. Sebenarnya jangan kemiring. Nyeri. Yang pas tajamnya itu yang enggak bisa. Oh, gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan kita semua kan Oh gitu. Oh, yang dia tetap di situ. Saya Lo foto kan? kalau TikTok ini contoh ya, kalau ada bekas lukanya didorong jangan ditumpuk. Kita jangan foto, kita mau foto. Ini kan ada bekas luka nih. Ini jangan ditutup. Walaupun yakin ini kalau ini jangan di sini. Ini ada bekas luka kan? Ini nggak boleh ya. Kalau ditutupnya sakit. Kalau kita juga nggak dapat. Kita bisa tarik. Sama kalau pembuka kaki.
Nyeri apa? Kalau dia tusuk pas luka, pasti dia bekas luka yang tidak yang tembus ke dalam. Itu ya. Kalau saya itu kan dulu pernah main hama ya. Apa sih hama ya? Ini katana. Saya main katana. Ini tuh mas apa? Jadi saya ada kalau boleh kita tidak berani. Ini pasti ini kan ada bekas ini dulu sobek. Karena ini terputus. Sudah sampai sasaran kita ya, target Sudah nggak sampai, sakitnya minta ampun. Kan kasihan kalau pasien kena itu, ya. Perhatian teman-teman ya, ini ada nasib ya. Nah, ini pada misalkan kita pernah terjadi perlukaan atau bekas luka yang apa itu yang sampai ke dalam. Mungkin kita dulu pernah robek atau apa ya. Kalau saya dulu memang pernah ya waktu kecil, saya itu pernah bandel, saya pernah main katana ya. Nah itu saya udah robek. Ya, ini robek. Jadi apa? Jadi kalau ditusuk, misalkan kita mau beresin, udah bakalan kuat. Nah itu udah dapat juga. Nah kayak tadi itu kayaknya jadi ingat ya. Itu ada Pak Mukhlisin ya Pak apa? Abdul Majid. Pak Abdul Majid ya Pak Abdul kebetulan ada bekas luka. Itu dihindari dengan cara apa? Kita dorong ya. Nah, jadi ingat ini karena ini spesifik ya. Dan kayak ini teman-teman ya. Nah, kalau ditusuk itu sebenarnya nggak dapat juga, terus sakitnya minta ampun. Nah, itu sakit banget. Makanya kita hindarkan itu dengan kita dorong ya. Ini apa sekarang kram? Krem. Ya. Krem ada luka tadi ya, ada itu krem. Tapi nggak apa-apa. Ini bikin kue. Jadi kita apa itu kita manipulasi ya. Pokoknya sampai nggak usah keras itu. Telah ditegakkan Pak. Lemas aja ya. Itu yang berkram. Jadi ini ya, kalau ini sama kayak saya. Tadi kan ini Pak nih. Ini kalau kita kita bukan udah nggak dapat. Itu kan robeknya sampai ke dalam. Berarti ke pasien pun kita sarankan ya. Ya iyalah pasien-pasien kita lah nanti. Maksudnya jangan tegang dia ya. Dia harus rileks. Tapi kalau kita misalkan untuk yang nyeri, boleh kita gerak. Nyeri, terutama nyeri. Kalau nyeri itu kalau nggak kita gerak kan, nyerinya nggak ada. Udah bisa semua ya? Udah bisa semua. Bisa. Jadi intinya nusuknya itu cepat. Nusuknya itu cepat gitu, bukan kita kalau ada nusuk misalkan kita nusuknya pelan-pelan itu yang ada memperpanjang rasa sakit. Makanya saya sarankan sebelum hafal tetap kita ngambil terus kita lihat. Ya kita lihatnya jangan nggak usah begini gini kan kelihatan ya. Ya kan gitu ya, kita kelihatan. Oh, itu ujungnya sebelah mana. Nah, itu terus kita pindah posisi. Cara memegang jarum sudah benar belum? Coba. 2, 3. Sekarang cara memegang jarum. Ayo pegang jarum yang satunya. Yang tangan tidak ditutup pegang jarum. Bu, gini aja Bu. Gini. Ya, coba pegang jarum. Kan ke pasien. Tak ragu-ragu lagi. Teman-teman semua, nanti jarum bekas itu jangan lupa sekarang ya, nanti masuk sini semua ya. Jangan taruh sembarangan, jangan buang sembarangan. Nanti dikumpulkan sama panitia. Pertama kan kita kan posisinya Kita pelan saya.
Tapi boleh. Tapi nanti vakum itu enaknya. Ya. Oh, boleh. Ada yang jarum panjang. Oh, kalau jarum, karena kalau untuk jarum yang panjang, ada di sana. Ya, pasti di sini ada yang merah di sini. Kan di tangan. Tangan rasanya kan begitu. Saya enggak. Hemat. Belum selesai. 50. Ada yang boleh. Tidak boleh karena apa? Karena itu jadi Tidak disarankan. Jangan dibiarkan. ada salah. Kalau yang tidak masuk ya. Tapi kalau panjang Makanya kenapa dia bersesi? Oh. Tidak. Dia ini sebetulnya saya kasih barang sampel aja. Sama kayak Sumber California. Tetap dapat air kan? Ada yang dapat tekor, ada yang dapat air. Airnya sedang. Ada orang dapat air pas waktu kemarau dia nanti nggak dapat Memang air. Dia kayak masuk makanya dia dari sekian awal kita gerakan timur. Kita goyang-goyang semua. kan pertama kan bisa lakukan Udara perifer dia nanti berkait. Sebab ini tapi kalau keluar kalau gitu nanti Lari. selain itu orang kita gini Langsung gitu jadi. Kalau ada pinggirin aja. kita begini mobil sama jadi jangan salah ya, pegang jarum. Coba pegang jarum. Nah, oke. Pegang jarum. Oh, boleh. Jadi begini ya, kalau ada pasien itu satu. Kalau gila banget kita terakhir ya. Saya pegang jarum. ini namanya. Pak Ibucun pakai ini nggak Ibucun? Tadi kan sisi bilang tiga ini. Ibucun. Terus ayo. Coba ya, cara pegang jarum. Itu coba di sini. Jarumnya, udah siap. Yang ini udah. Kita apa? Lagi. Selesai nih. Bantu Ini baru. semua. Sama kita. Lahan Bisa sampai dia aktif lagi. Sampai situ aja. Lagi ya. Pak Jeffrey pun saya SMS ya. modus tuh. Modus tuh. Jadi
FYP. Jarang mau yang kalau itu kan ada nama Ya, kamu tuh pastinya ramai. Dari jam 1 sampai jam tidak hanya kritik aja. Kritik itu tidak bahaya selalu orang musuh sekali rehab karena kan ada fisioterapi gitu. Karena saya anak fisioterapi yang ada STR Oh, ke arah bawah. Iya, yang perempuan tuh ya kan? Nah, iya kan? tadi pernah lihat saya. Ini banyak sedikit. Tetap nih. Itu Saya ngajarkan trik kelas supaya bisa naik. Kan juga banyak pasien dia masuk aja nanti jadi tinggal awalnya hashtag sayapnya. Nanti sayapnya follower bisa ikut. Kalau di TikTok baru 1000 lebih. Ya, jadi hashtag sayapnya. Jadi dia naik. Kayak gitu kemarin misalnya satu hari bisa naik 1000 baru sih. Pengikut. Itu masuk posting-posting ini. Jadi di hashtag malas. masukkan saling follow. Apa? Tanya. Kono kan? Udah. Kata apa Kak? Belum. Saya ada measure. Instagram. Saya tidak ada. Jadi Saya di TikTok tapi sakit di dalam sakitnya mama. jadi kalau di Sakit ya. Jadi harus cara you gunakan bisa pakai nah, kalau ini bisa di sendiri terapi ini bisa sendiri di jadi lihat sudah ya. Kita lihat ke materi ya, buka perihal nanti kan kemarin sudah start dulu ya, sudah ya, gimana ya? Nah, teori Tuina ini apa? Ini dulu namanya Tuina ya, masih Tuina gitu ya. Sekarang karena kesepakatan dari RSK, Tuina itu biar tidak bentrok dengan Tuina, kan ada dua ya, ada Tuina dan ada Tuina. Nah, kesepakatan dari RSK, Tuina nya diganti dengan putaran sistem atau type system. Nah, mungkin dilihat kok ada staf Nalanda. Nah, itu adalah Universitas Husada ya, Nalanda Husada. Dia bergeraknya ini di bidang kesehatan tradisional. Tunasikan itu di Indonesia itu yang membawa adalah Dr. Windy Japaris. Dr. Windy Japaris itu sebagai Kaprodi di Nalanda ya, Universitas. Nah, Tunasikan ini sudah mendunia dan sudah diakui dunia untuk pengobatan seperti gantinya pijat. Apa kelebihan dari Tuina? Itu secara internasional sudah dilakukan jurnal, itu bisa sebagai untuk relaksasi ya, seperti pijat. Tetapi kita tidak melakukan full tenaga ya. Kita ada alatnya namanya kitchen yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kemarin sudah kita sebutkan. Nah,
naik, naik, naik. Oh, betul. Ya. Dari apa teori yang banyak sekali itu saya kasih kesimpulan pada Tuina atau Taijikuten itu dasar dari apa penentuan titiknya itu bisa memakai titik meridian akupunktur. Nah, bisa, tetapi di Tuina Juten ini kita memakai ada titik khusus yang melalui juga meridian akupunktur. Gitu. Kita memakai titiknya titik IV, government facial. Ya. Yang kita pakai itu IV ya. IV itu kita di bagian belakang ya. Jadi seperti itu. Metodenya intinya coba ditulis ya. Karena teori Tuina itu walaupun banyak banget itu sederhana. Sangat sederhana. Jadi metodenya itu ada 2. Metode Taijikuten. Metode Taijikuten itu yang satu Taijikuten itu ada 2 metode. Metodenya itu adalah Pak Jen, Bacen tulisannya ya, bacanya Pak Jen. Tulisannya Bacen. Bacen itu adalah 8, Pak itu 8, Jen itu semua. Tahu jalur. Jadi teori Bacen itu adalah menentukan, nanti ada ya, ada gambarnya nanti. Intinya ada 2 yaitu Bacen ya dan Becelu ya. Jadi teori yang banyak itu saya simpulkan kita cukup cukup memahami Bacen dan Becelu. Ya. Kemudian tekniknya, nah itu ada 5 teknik ya. Itu ditulis dulu. Pertama adalah rotasi ya, kita tentukan titiknya yaitu titik pusatnya. Nanti coba buka yang gambar itu bawah lagi, coba di bawah. Nggak ada. Nah itu lebarkan. Yang itu loh gambar. Nah itu. Nah yang bawah itu, yang bawah. Yang bawah. Yang gambar punggung, yang gambar punggung. Nah. Kelihatan nggak? Apa panjang itu? Oh, enggak panjang ya, enggak bisa melihat. Kita ada. Enggak bisa ya? Kenapa? Coba di-share aja, di-share ke grup. Sebentar ya, sebentar. Oh, yang panjang. Kelihatan nggak? Begini, Indonesia.
Tak Pak Jeffrey. Hah? Iya. Rasul. Iya. Kasih dong. Ya. Nggak bermakan. Enggak, abangnya faktornya banyak ini. Kalau sebuah Mayo, kenapa? Itu titik-titiknya ya, itu titik-titiknya. Untuk yang di apa di punggung. Yang gambarnya tadi. Teman-teman buka WA group ya. Jadi saya sudah share. WA group. WA group atau di apa? Iya. Aku nengok di pizza, Xiangjiang. Xiangjiang. Enggak, Xiangjiang. Kami dulu kuliah loh. Ajonya aku Mandarin nih. Aku bahasa. Ada apa dulu tahu saya Pak? Kalau bisnis kan lebih banyak. Ngapain? Iya. Gimana ya caranya? Itu bisa. Aduh, kami untuk nyitir. Gua ini nggak Tidak. Wow. saling galu. Ya, coba buka ini apa? Ini Oh, ini. Nah, ya. Buka ya di WA ya, yang ada
nah itu ya. Yang bawah, yang bawah. Nah ini nih, ya. Oke ya, ya kita lihat nih. Ini pengertian aja, terus. Nah ini terus lagi. Terus. Nah awalnya kita ini dari Butongsan ya. Clean Kitchen itu di apa itu namanya di ini apa dari perguruan ya, perguruan yang ada di Gunung Butongsan. Ini gara-gara kamu ucap. Terus, nah itu seperti itu. Terus lanjut, nanti dibaca sendiri. Sudah tahu si master tahu ya, Butongsan. Itu seperti itu tuh, itu tuina awalnya ya. Terus lanjut tahu si. Nah itu sudah diakui sebagai pelajaran di Teaching Hospital of Chengtu Universitas di apa dari TCM ya di Chengtu ya. Dulu di awalnya itu di apa rumah apa sebagai pembelajaran di apa itu namanya di rumah sakit ya. Nah itu seperti itu mengembangkan lulusan ini. Nanti ini dibandingkan dengan akupunktur itu sudah di jurnal. Kalau akupunktur efeknya berapa? Yuk lanjut nanti dibaca. Nah pakar ini kan, nah ini sudah mendunia. Terus lanjut, nah itu sudah dipatenkan ya. Sistem sudah dipatenkan. Jadi kalau ada sistem ya seperti ini, tidak bisa diganti alat-alatnya ya. Itu sudah dipatenkan ya. Itu dari tahun berapa sudah ada ya. Terus kemudian workshopnya pernah di Jakarta ya. Itu sudah diterima di ranahnya kesehatan tradisional. Makanya ini bisa dipakai untuk izin apa lisensi level 3 sebagai apa kesehatan tradisional sudah diakui. Nah, penyebaran terus lanjut oke. Nah nih dari dasar akupresur kitchen ini kan sebenarnya sebagai akupresur atau pijat ya. Masalah dasarnya itu TCM Taoisme ya. Taoisme itu percaya kepada alam ya. Nah, dia tidak percaya pada Tuhan ya. Jadi kita tidak mengambil falsafahnya, tetapi kita mengambil ilmunya. Kita semua punya agama ya. Kita punya Tuhan. Teori meridian sebagai pengarah ya. Jadi titik-titik pattern atau 8 formasi terutama tersebar di tu dan ren. Tu dan tu di mana tuh? Halo? Meridian tu di mana? Tu Mei. Di tu di mana tuh? Maaf. Suaranya seperti ini yang ngobrol. Nanti nggak suara-suara, tapi ngomong jadi. Oke ya. Jadi maksudnya nanti ngobrolnya nanti ya kalau baik ya. Jadi kalau ada yang ngobrol kan saya bingung ya. Karena kita nanti telinga kita jadi pilah sendiri. Biar fokus ya. Fokus sebentar ini waktunya soalnya pendek ya. Sebelum apa makan kita sudah selesai ya. Nah, ini nanti saya ada peragaan ya. Jadi mohon dengarkan dulu sebentar, minta waktu sebentar aja. Ya, dari dasar akupresur kitchen, dasarnya apa? Taoisme. Ya. Itu memakai tu dan ren atau boleh juga nanti pakai meridian yang lain. Ya. Itu ada di belakang ya. Kita dari depan tubuh kita dibagi dua. Ya. Yang ke belakang itu menjadi namanya meridian tu mei. Kemudian yang depan ya dari 23 itu turun dari depan ini namanya meridian ren mei ya. CV convention vessel. Nah, titik-titik pattern atau membentuk 8 formasi
terutama tersebar di meridian tuk dan ren, dapat berjalan serasi dengan ilmu medis atau anatomi tubuh. Nah, itu seperti itu. Titik dan meridian Kitchen. Nah, ini tekniknya yang tadi saya bilangkan, itu teknik yang garis-garis itu namanya teknik, metodenya itu metode Bacelu. Yang yang bundaran itu namanya metode Pakcen. Yang bundaran yang nah itu ya. Nah itu. Nah terus lanjut. Nah nih. Nah ini ya. Ini namanya Pakcen. Pakcen tulisannya tadi bacanya apa? Dibaca apa? Ba itu hitungan ya. Ba itu 8. Ya, mohon agak tenang. Enggak tahu nih waktu ini. Biar kita kan hemat waktu. Biar dengarkan, jangan ada yang berbicara terus. Ini soalnya penting ya. Nanti kalau kan saya katakan bahwa cuma ada 2 metode. Metodenya apa? Pakcen dan Bacelu. Bacelu itu 7 jalur sungai. Ya. Jadi teorinya metode Tuchen ini cuma ada 2. Kalau ditanyain metode Tuchen, kalau kita bingung, ini pakai apa? Oh, kalau di belakangnya itu terapi dengan misalkan sensu Pakcen, berarti pemakai yang 8 formasi gitu ya. Nanti kan ada ya. Kalau titiknya apa, terus belakangnya dikasih Pakcen. Nah itu berarti bisa memakai titik-titik. Nah, tetapi dengan tekniknya kan kayak gitu ya. Kemudian kalau Bacelu ya nanti dinamai, biasanya kalau Bacelu tidak ada tulisannya Bacelu gitu ya. Kalau nggak ada tulisan Bacelu berarti biasanya pakai Bacelu. Nah, dimana adalah pertama kali kita lakukan adalah menentukan titik formasi ya, titik pusat. Nah, 8 formasi ini adalah suatu lingkaran ya, itu membentuk 8. Jadi pertama kita bagi 4, kemudian kita bagi lagi 8 ya. Jadi kita bagi 4 dulu, kemudian yang 4 itu kita bagi lagi. Jadi ketemu berapa titiknya? 8, tetapi dikalikan dengan 3 ya. Karena itu formasi kan ada lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Ya, nah itu teorinya seperti itu. Nanti ada Pakcen kepala pada titik itu, misalkan pada titik GP 20, misalkan itu GP 20-nya sebagai titik pusat, kemudian sampai dengan batas alif ya. Jadi di sini di kepala itu ini titik pusatnya, kemudian garis akhirnya itu di itu namanya di alis ya, itu dibagi 3. Nah, itu seperti itu. Jadi lingkaran luar dulu, nah kemudian kita bagi lagi lingkaran tengah, kemudian lingkaran dalam. Nah itu 8 formasi itu merupakan titik di mana kita melakukan teknik manipulasi. Nanti kan ada teknik manipulasinya apa saja, ya gitu ya. Untuk sampai titik formasi sudah paham ya. Caranya cuma kita kalau misalkan contohnya kita ambil pada titik tuk atau meridian tuk 20 Pakwe, ya kan. Nah dari ini ya kita bagi, ketemu titik Pakwe ya di apa? Meridian tuk. Kita dari belakangnya itu paling akhir itu di titik Nauru. Kalau kita pakai topi ya, ya topi kan sampai sini, belakang ini kan ketemu di pas nih, nah, di Nauru. Nah itu terus kita bagi 3, ya bagi 3 lingkaran dalam sama lingkaran ini ya, lingkaran tengah, lingkaran dalam. Nah, itu kan ada berarti kalau kita melakukan
Pak apa itu Pak Cen berarti ada berapa titik? Berapa titik? Tinggal kita kalikan. 4. Kan 8, masing-masing 8. Kali 3 berapa? Nah, 24, terus kemudian yang tengah 1 ya. Yang itu ya. Paham ya? Perlu digambar? Perlu sangat. Tambahkan bahan. Belum. Saya kayak itu. FB apanya? Zoom-nya. Karena ini penting ya, karena teorinya segitu. Sudah. Nah, terus ini menentukan enaknya. Kita pakai pulpen lagi. Nggak jelas. Malah agak bulan aja lingkar aja. Ini kita ibaratkan kepala, ya. Kita misalkan di titiknya di tengah ini titik apa? Itu 20. Nah, ini kita bagi dua dulu. Ini namanya metode Paxton. Nah, pertama begini. Kemudian kita bagi lagi. Ya. Nah, kemudian di sini kita lingkaran, ini kan lingkaran luar. Nah, ini lingkaran. Ya, tapi sama ya bikinnya ya, saya nggak tahu. Ini ukurannya sama. Ini bukan gede kecil ya, ini ukurannya sama ya antara sini sama ya. Ini nantinya kita kepala kita ini KW, kita ambil KW itu, KW itu dari telinga ini kita tarik ke atas dan di sini tarik ke lampu sini atau kepala ya. Itu di situ. Nah, KW kan tengah-tengah nih titik tuh. Kan ketemu lah, kan gitu ya. Kita bagi. Nah, ketemu tuh. Nah, kemudian ini kita bagi. Ini lingkaran luar. Ininya ya dari sini ya. Ini lingkaran luar. Kemudian tengahnya ini kita bagi lagi. Ya kan? Sampai sini lingkaran tengah. Kemudian yang tengah-tengah itu kita ketemu lingkaran dalam. Nah, ini lingkaran dalam. Ya. Oh. Ya. Contoh-contoh siapa aja masih?
Yang kepalanya kelihatan jadi siapa? Laki-laki. Silakan. Yoga. Tidak. Ada aja rasa. Dia anggap, kita anggap ini ya. Kita anggap ini kan tuh ya. Ini 1 dibagi ya. Ini sampai ke sini ya. Ketemu titik W itu 20. Nah, kemudian dari sini nih kita putar, kita garis. Ini ya. Itu lingkaran 2. Kita bagi lagi separuhnya. Ya, lingkaran Tengah. Nah, kemudian dari sini kita ambil lagi itu juga ketemunya lingkaran Dalam. Itu loh, ya. Ini contohnya tadi. Ini tadi. Kalau dihitung, ini nanti untuk penentuan pada buka tutup nanti ada teknik manipulasinya. Jadi ini kan pertama kali ini 1 ya. Titiknya, ini kan ada titik. Belum. Titik. Rambut buka dagu. Ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing ini adalah 8 titik. Ya. Yang ini juga berapa? 8. Ya. Nah, ini juga 8 titik. Kemudian yang ini juga 8 titik. Kemudian titik pusat tadi di bawah itu adalah berapa? 1 titik. Itu loh, ya. Apa ya? Cuma menentukan aja putaran. Ini namanya Bacem. Ucapannya 8. Bacem. Artinya begini ya, apa? Oh iya, lalu apa? Formasi. Nah, ini 8. Bacanya H. Cen. Enggak. Ini teknik, makanya saya bilang bukan di kepala. Ini adalah metode. Nah, kalau kita akan di bola-balik ini di kepala deh, ya ini semua titik itu kita lakukan yang bisa dilakukan pagi. Kita lakukan pagi. Mungkin di punggung, nanti pada titik hidung, pada titik apa siang kayak gitu ya. Nanti di situ gitu. Kemudian teknik metode yang kedua itu adalah hecelu. Nah, ini 7 jalur sungai. Nah, karena apa? Kenapa dia pakai 7 jalur sungai? Bahwa energi itu terus-menerus mengalir. Tidak pernah ada henti-hentinya. Ya, ini juga ada di bukunya yang apa itu namanya yang TCF ya, ada teorinya juga ada. Nah, itu ya, tapi kayaknya kalau nggak salah buku apa ya? Sabin, apa ya saya? Nah, tapi intinya gitu. Jadi bagaimana cara menentukan? Kita contohnya kan yang di muka ya. Ini muka. Eli. Jadi Interpretasi. Ya gitu ya. Ini hidung. Ini mulut. Ini mata. Topeng. Saya bayangin gambar topeng. Buka topengmu ya. Nah, itu di jalur sungai itu kita tentukan dari titik tengah ya. Tapi ini perjalanannya nanti kan terus menerus ya, tidak dibatasi.
Jadi ini kita bagi, ini kan kita bagi satu tengah-tengah, kemudian di sini setengah cun ya, agak dekat. Nah ini di sini, terus kemudian di sini 1, 2, 3 ya. Ini kan jalur pertama. Satu jun, satu setengah jun, 3 jun. Ada ya di garis ada. Nah ini kan yang kita contohkan tadi itu ya. Kalau di belakang juga sama, di punggung. Ya. Setengah jun, 1 jun, berapa? Tengahnya? Setengah. Itu ada nggak? Nggak ada. Ada. Setengah jun, 1,5 jun. 1 jun, setengah jun ini. Coba nanti dicari ya. Hanya kalau kita praktek nggak pernah gitu ya. Tapi kalau ujian harus gitu. Intinya kita bagi. Kita kembali lagi ke Bapak nih. Yang ininya kan di sini. Nah, kalau tadi kan itu namanya paken ya. Yang ini namanya hacelu. Terus kan itu tepek bintang ya. Sebagai patokan. 1. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Tapi ini langsung ke sana. Ya. Terputar. Jadi terus sampai ke punggung. Kan ada tuh. Ya. Contohnya tuh gambarnya. Kita sebagai ini kan ujungnya kan bintang ya. Bintang itu tengah-tengah ya. Sudah tahu semua ya bintang ya. Ya, oke. Nah, ini. Nah, ya ini namanya metode. Metodenya cuma ada 2. Tapi tidak pernah diajarkan untuk itu. Cuma saya spesifikasi berarti metodenya cuma 2. Nah, kemudian yang namanya cara kita mengerjakan itu namanya teknik manipulasi. Nah, teknik manipulasi itu kalau tadi metode ya, metodenya apa? Paken sama hecelu. Nah, ini metode. Ya, 1 paken, 2 hecelu, 7 jalur sungai. Kemudian cara melakukan tekniknya bagaimana? Itu namanya saya kasih nama aja ya. Kalau ini metode, B-nya itu adalah teknik manipulasi. Ya, oke ya. Teknik manipulasinya ada 1. Namanya turun naik. Namanya pertama kali rotasi. Kemudian rotasi yang tadi kita putar-putar tadi ya, itu rotasi. Itu rotasi berarti membentuk apa? Membentuk paken. Kemudian setelah itu turun naik. Berarti membentuk apa? Turun naik. Hecelu. Kalau ini membentuk paken. Kemudian kita apa? Turun naik, terus namanya buka tutup. Buka tutup membentuk titik, berarti membentuk Pak. Ini
Caranya bagaimana? Ini caranya bagaimana? Membentuk titik itu kan tadi formul apa? Formasinya kan 8. Jadi tekniknya itu dari 8 hari kita lakukan kita tutup. Tidak meninggalkan kulit ya, kita tekan 1, 2, 3. Kekuatannya Kekuatan Ya kekuatannya kan kita tanya ini sakit enggak gitu. kenyamanan ya. nyaman ya gitu. Dibilang nanti nyaman itu. Nah, kayak seperti tadi kan kondisinya kolab. Mungkin yang kita kerja tadi sudah akhirnya ya. Buka tutup turun rotasi buka turun naik buka tutup. Itu pakai ini. Oh, satu lagi. Tekuk tekan. 5. Ada rambut. Tekuk tekan ya. Tekuk tekan tuh. Kemudian apa? Rotasi turunan. Coba teorinya. Rotasi turun naik buka tutup tekuk tekan. Yang 5. Oh ya. Dia panas. Maju nih. Kan juga ada ya di itu. Mau siapa? Pakcen, bukan pakcen. Atas sendiri. Nah, itu kan pakcen bawah. Dari pada apa? Ketuk tekan naik turun, naik. Bisa atur. Jadi itu sebentar. Ketuk tekan. Tekniknya ya ketuk tekan, naik turun, buka tutup, rotasi, bisa atur. Kalau 1, 2, 5. Nah, untuk bisa atur ini biasanya jarang untuk jipong, ya. Bisa atur itu nah ini ya. Yang 5 bisa atur ya. Bisa atur jarang dipakai, makanya saya kan jarang dipakai ya. Bisa atur sebenarnya itu kayak apa? Misalkan cara ujungnya gitu ya, di apa di dorong gitu ya. Rotasi tadi yang putar-putar. Nah, itu kan bisa ya, pakcen tadi. Ya, pakcen. Jadi makanya ada dua apa? Karena 2 alat, makanya saya bilang yang paling penting itu mana? Jadi pertama kali kan kita lakukan nih, boleh pakai ini, boleh pakai ini, kita pakai ini tambahnya. Ya, kali ini kita tentukan dulu, nih, kemudian kita lakukan. Bisa bahan diri itu. Oke. Jadi tadi teorinya ada 2 ya, kita balik lagi. Kita ada teori 2. Melakukan pakcen ya. Pakcen itu kalau di sini yang dipakai pakcen itu adalah rotasi dan buka tutup ya. Jadi kita tentukan tadi itu di titik KB, kita tentukan. Kemudian dari sini kita putar-putar membentuk. Ya sebenarnya melewati aja gitu. Dan ini ternyata kalau kita lakukan gini, itu sudah merangkul kayak kita memakai apa ya silon itu ya apa di NSH kalau misalnya itu juga bisa seperti ini kan ini jalur-jalurnya juga sama. Nanti bisa membesar, mengecil kembali lagi ya. Arah putarannya pengaruh sih.
Ke kiri ke kanan ke kiri. Boleh sih, boleh. Tapi sebenarnya macam itu. Kan kalau kita mau kita searah, kita mau biar kita berlawan arah, nggak apa-apa. Kalau di teori kan berlawanan arah, tapi sebenarnya tidak ada. Intinya kita membentuk pattern, membentuk tempat formasi tadi kan ini nanti kita kena apa namanya ya, ini enggak Pak? Yang ada terus. Ada tekanan atau pengaruhan saja. Tahu aku jadi model ini. Ada tekanan atau Ya kita tanya tekanannya itu nyamannya berapa? penekanan Kepala juga. Waduh. Ya kalau pasiennya mau nyaman kan kita tahan ya. Nah, ini Pak. Oh, aduh, berarti tidur nih. Itu enak banget ya. Nih, Ke sini memang. tapi kita tegak ya. Ya. Berapa kali? Jadi kalau ini kan kita 30 kita 15. Jadi sesuai kalau dia terlalu nekat banget ya berarti Kebutuhan. kita 30 kali putaran. Udah atas sampai bawah. Ini yang gini ya. Nanti naik balik. Ya naik balik. Kita sampai apa? Nah, sampai dulu. Nanti naik balik tuh biasanya kalau turun 15, naik 15. Itu satu paket jadi naik sama turun itu kan satu berarti sampai. Kan paketnya naik turun. Nggak bisa sendiri-sendiri, misalnya dia turun dan nanti turun lagi kan nggak? Kan dia tetap. Berapa kali tadi? Kalau untuk sedasi boleh sampai 30. Tetap aja pakai teori ya. Tidur Pak. Nah, kemudian kita lakukan menyisir. Ya. Naik turun. Awas, lupa alis. Ini macam cukur. Makanya harus ada ini kan. Kita main udah dipatenkan punyanya. Oh, ini. Ini kalau kita kombinasikan melalui titik meridian kita bisa sama kayak Yamamoto ya. Jalur-jalurnya kan sama ya. Cuma kita lakukan dengan kemudian ini sebelahnya sedikit. Setiap laluan jalur sungai itu. Ya. Kemudian sebelahnya lagi. Belakangnya sampai mana? Pokoknya ada 3 ya. 1, 2, tengahnya tadi kan 7 jalur berarti 7 di AP3. Tengah belakangnya sampai Sampai ini tadi topi. sampai Ini untuk pathway pattern ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan apa itu namanya naik turun itu kita tekan. Berarti pakai apa? Pakai apa ini? Pena. Bukan pakai apa metode? Metodenya kan ada 2. bisa atur. Ini pakai Hecelu. yang pakai paten itu cuma notasi sama yang lain itu pakai hecelunya enggak? Aduh. Ini kan kerjaan. Aku itu. Ukurannya sampai area yang sama. Sampai tadi di nampu. Bener gitu. Sama sebelahnya. Kalau buat sendiri boleh. Boleh. Iya. Tidak masalah. Zaman tak boleh. Betul-betul. Ada buat. Kemudian sebelahnya lagi ya 3. Yang paten tadi Paten itu cuma buat rotasi sama bukan. Kemudian ini ya. Ini. Nah, sama. Ya. Kan 7 ya. Ya. Dirinya mulai bertengah. Tadi kan sudah naik turun. Ini kan Ini tadi kan sensitif kan tak tutup. Tadi sensitif kan paten maksudnya. metode itu hanya 2. Metodenya itu paten sama turun.
Ketika kita mempraktekkan manualnya, kan ada ini. Rotasi, naik, kan atur. Kita sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan itu ya. Kalau kita mau urutin ya dari nuklir saat tutup, ini pada mati. Nah, udah ya. Jadi ini yang ini namanya tepung tekan ya. Tekan. Yang tadi di sini naik turun. Ya, kan ada dua. Nah, kemudian kita yang namanya apa? Nanti satu itu kita akan memisahkan perlengket tadi. Yang buka tutup tadi yang mana? Belum Pak. Belum. Ya, tadi kita ulang lagi ya. Coba makanya diperhatikan. Ya. Pertama kita lakukan rotasi untuk membiarkan stagnasi ya. Kita lakukan rotasi ya. Ini rotasi. Namanya apa? Namanya apa? Bacan. Nah, kemudian kita naik turun atau menyisir, naik turun. Ingatnya Dua, sama. tiga, Ingatnya belakang sama bagi tiga ya, bagi sama. Di situ. Nah, ini namanya tekniknya Ah. kayak gitu loh ya. Sendu. Gampang kan? Ya gampang, cuma ingatnya. Kan ingatnya cuma ada metode sama manipulasi. Ya, ini manipulasinya yang paten sama ini kan metodenya. Kalau makanya saya spesifikasi seperti itu. Kalau enggak ini kan bingung. Ini yang teori yang teknik apa ini kan bingung. Makanya saya ini kesimpulan saya gitu ya. Intinya metodenya itu dua doang. Kemudian ini teknik manipulasi cara mengerjakannya. Ya. Pegangan sini. Kemudian setelah itu kita lakukan bentuk tekan jahit. Kayak tukang jahit. Oh, yang Pakai ketuk. kapak. Yang ketuk kuat. Nah, oke ya, tahu ya. Ini namanya ketuk tekan. Kemudian kita lakukan apa? Kita lakukan buka tutup. Buka tutup metodologinya apa? Buka tutup. Nah, paten berarti itu pakai kita tekan. Kita yang tadi dibentuk Pena. Kali beli. tadi bagi menjadi 8 Pon mas. ketemu kemudian bisa kemudian dibagi ya titik pusat titik tengah lingkaran ya itu lingkarannya 3 poin lingkaran dalam Lingkaran kecil. dari sini lingkaran besar Oh, tubuh contoh. lingkaran dalam ini titik kalau untuk bisa atur itu kan kita melakukan pada perlengkapan. Buka tutup tadi itu yang kedua partis kita dia. Buka tutup tadi. Kalau belum ada ya. Kan pertama kita tentukan apa Ya. titiknya. Kita 25 tadi ya. Sama ya. Ya. Coba Oh ya bisa tuh. tadi itu yang paling penting. Anggap aja dia. Kan kalau misalkan ada perlengkapan Arah sini sih. Ah iya. Nah, nanti kita kirim ke sini. Iya. Emang Pak. kan ini misalkan ada mungkin kalau misalkan enggak kan misalkan di sini. Kita bisa juga melakukan rotasi. Kalau rotasi spiral. Jadi tadi gini ya. Ini kalau ini namanya kayak apa spiral.
Sama seperti topok punggung. Ya, topung. Saya juga bingung ya, ini mungkin sendiri ya. Bedanya topung kan pakai tangan. Kalau topung itu kan kita kekuatan tangan. Iya. Terus kalau kita umur kita sudah begini, tangan kita Capek. sudah samurut gimana? Iya. Nah, pakai ini apa pakai topung? Kalau pakai topung jelas kenapa. Tapi kalau ini tuh ada nanti tekniknya kalau misalkan hanya sebatas, kita belajar sebatas pergelangan tangan tekanannya. Jangan sampai ke Ada. enggak teknik massage. Cuma teknik. Yang boleh tajam. Jadi kalau teknik massage, Pukul kembali. teknik massage biar kita itu tidak capek, tidak ada apa kecapean tubuh ya. Kita misalkan rambutnya benar-benar kita lakukan itu hanya kita misalkan kita mau melakukan massage ya. Terus kita cuma apa sampai ke pergelangan tangan. Naga kita ya. Kalau orang mikir misalkan ya, ini kena semua, ininya kena capek ya. Kalau saya nggak pakai, saya coba nggak pakai. Di sini. Iya. Paham. Tapi di sini kan nggak bisa. Berarti engkel dia. Jadi cuman kita kekuatan itu cuma sampai di pergelangan. Kalau kita capek nanti tinggal kita tusuk, meja 7, nah, kita keren-keren. Puan dua, kan master kerja gitu ya. Kalau kecapean kan kita tusuk. Ini. Kanan badan. Kita soma dulu ya. Kalau jam 1:30 kita harus pegang pasien lagi. Jadi biarkan di soma, kumpulkan tenaga. Setelah itu 1:30 sudah kumpul semua. Kita langsung praktek sama pasien. Ya, 1:30. Kira-kira kita tulis di LDK. Nanti yang lainnya kerjain setelah melihat beda, kita kerjain kita masih ingat. Kita mau mengambil orang saya dari. Jadi misalkan mana pasiennya, nanti siapa yang mau pegang gitu. Nanti dia bisa tulangnya. Ya. Paham kan? Nggak usah ditanyain komplit gitu. Kalau ditanyain komplit ya coba gitu. Nanti kalau ke pasien sendiri nanti tinggalkan komplit. Untuk hari ini nggak usah ditanya misalkan bau ya nggak usah lah dikira-kira aja lah gitu kan. Nah itu kan kuahnya apa namanya kuah apa sudah nanti kita minimal kalau kuah sudah masuk kita bisa bikin sendiri lah ya dikira-kira. Nanti ini jadi ditutup. Jadi sini aja. Ya, situ aja. Itu nanti biasa ngambil. Oh, kok agak gelap gitu ya? Iya. Gitu. Gelap nih. Apa aja? Nah, coba buka. Enggak, masih gelap. Masih gelap. Kalau dari sini menantang cahaya. Mungkin dari sini. Bisa. Berapa silau? Hah? Itu kan Silau. Yang di sana silau. perhatikan itu. Tapi dapat kamerain apa? Kamera apa? Udah, itu aja. Agak beda loh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih ya, terima kasih ya Bu ya. Selamat datang ya. Pelajaran kita.
Ini nggak silau nggak? Tidak, gelap ini soalnya. Nampak gambarnya. Udah. Oke, udah. Oke lah. Udah. Sesuai keluhan ya. Nah, ini keluhannya apa? Tangan? Bisa coba saya ini bisa enggak? Tidak berapa lama. Maaf, ya pindahnya. Ya, ini miringnya. Jadi dia miring. Tapi dia ya. Ini ya. Iya, abang lagi berjalan. Kalau bisa jalan. Nah, itu aja. Tapi kan badan. Jadi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Atas dan bawah. Jadi ini nanti yang bermasalah. Kita tidak bisa apa? Karena ini bukan maunya si ekstremitas. Jadi mau dipijit seperti apa yang bisa ini? Ya. Karena ini sebenarnya dia nggak mau bergerak. Perintah ini jangan bergerak. Dia sahabat. Oh, siap. Ada enggak? Ini ada program. Tapi ya, pernah aku bungsu enggak? Belum pernah. Soalnya lebih cepat ya. Iya, soalnya. Yang lain Kita coba kayak tadi ya. Tadi yang sudah kita pelajari tadi kan masalahnya itu adalah permasalahan dengan atas umum bawah. Ini ada pasien yang harus tidur ya? Siapa? Ada. Oh, ada ya. Ini lihatnya tiduran. Ya. Makanya tiduran. Makanya kita ambil lantunan. Kayak pernah Ya. ke situ kata. Atau di situ kita pindahin aja. Nah, kalau ini kita jadi tahu ya permasalahannya kalau kita duduk masalahnya ketahuan. Kalau tadi duduk kan ini jelek ya. Ini bapak ini sebenarnya apa sih ya? Ada yang dekat ya, yang nggak takutnya tuh, kita nggak boleh jatuh ya. Ada yang bisa kita duduk di sebelah ada posisi duduk di sebelah. Nggak duduk. Kita mengamankan bapak jangan sakit. Kita prinsipnya keamanan ya. Nah, tidak lancar ya. Otomatis yang tidak lancar berarti apa? Berarti nggak lancar itu yang hubungan tidak lancar itu berarti ini pangkalan transformasi ya, transformasi atau sudah ya. Itu nomor satu kita masih kita
Untuk teman-teman yang ini tolong di yang panjang yang lain itu ditanya keluhan. Ini biar ini yang silakan yang ini di apa pasiennya di data keluhannya apa. Kalau keluhannya lebih ambil keluhannya satu-satu. Jadi misalkan ibu keluhannya ada pusing, ada ini, berarti pusingnya satu orang, satu orang. Ya. Jadi satu pasien itu bisa dipakai sesuai keluhannya. Misalnya dari data itu, nanti saya tanya dapat apa, nanti. Bapak Ibu bisa pilihan. Ya, tenang juga. Pertama kita cek ini yang sakit mana? Ini yang sakit ya. Saya mau cek apa? Mbaknya bisa nanya ya. Bapak ini sakitnya bilang karena jantung, ya. Tapi awalnya itu pasti karena pemeriksaan karena di jantungnya apa? Normal ya. Tetapi di hatinya tegang. Nah ini ya kan? Iya. Nah ya, penting ya. Tahu ya, ini namanya mengambang kuat. Akhirnya kan belajar dengan tangan. Jadi awal penyakit ini disebabkan dari penyakitnya, jadi bisa ya membedakan penyakit ya. Jadi kalau bapak ini di jantung, ada masalah. Ya, kemudian ginjalnya, ya, ginjalnya juga tertekan karena tidak pernah bergerak. Nah, coba ya, mengapa kuat? Bisa membedakan dengan ya dari masa bagaimana? Mana ya? Bapak nanti ini pasiennya semua Pak. Kalau ibu itu pokoknya ada apa-apa jadi kira ya. Tidak benar. Tapi saya semangat untuk sembuh, saya semangat gitu ya. Jadi ini saya penerimaan keluarga harus kita memberikan suatu pelayanan yang memuaskan bapak. Ini kalau dikasih obat itu ya yang dimaksudkan. Tapi hatinya tidak merasa mesra ya Pak ya. Lebih senang anaknya menungguin atau apa anaknya kasih duit? Menungguin kan? Nah, anaknya menjagain kan ada orang gini. Apa kan sudah kasih duit? Gitu kan? Suster. Nah, sakit hati kan? Bapak sakit hati kan terus ya? Ambil kan dari emosi gitu ya cara menjelaskan. Oke ya. Ini nanti takutnya kaget ya. Ini ada yang misalnya ada kaget. Nah, kalau kaget, nah sekarang ketika sudah rileks ya, pertama kali. Nah, kalau orang rileks, sudah rileks nih. Ini bapaknya tertekan karena biasanya di tempat jadi nggak bisa tidur. Apa itu namanya? Nah, ini ada terjadi stagnasi lihat ini. Pertama kali bapaknya kan nggak tidur semua. Asal dari mana? Nama siapa? Serang. Ada keluhan juga? Oh, mahasiswa. Ini saya ya. Tafsir. Ini saya.
Kayaknya yang sebelahnya kayaknya BAP yang Saya juga saya penyiar di base. Tahu kan base? Yang sekolah Obama. Dulu kalau lihat iklan Berarti dia jadi pada ujung poin karena ini yang pakai minus berarti ini sedasinya pakai apa tidak apa? Titik LP berapa? LP 2. belum ada yang isi. Yang abangnya itu belum ada yang meriksa. Sabar lah. Masih dia nggak apa-apa. Biar aja dulu aja abang itu ya. Nunggu lah. Ini masuk dulu ya. Pas tuh. Enak apa ya? Karena ini transformasi di depan terus ya, bergaris lagi. Kita tulis di SP 3. Ya. Kalau yang terlalu keras, ya. Ya, jika kita aturkan ini, kita cara apa acuan ke apa pasien, setelah kita tenangkan, ini kan menenangkan, jadi tidak takut. Dan ada ketegangan dan ada ujung ya, kan? Kita masuk. Kita pakai SP 9, ya. Nanti lama-lama nantinya. Ini sifatnya sedasi ya. Nah, tenangkan. Sampai bapaknya merasa nyaman baru kita. Nah, di sini ya, dipakai mengurangi apa? Cairan. Ya, ini ya. Rileks kan sekarang ya, rileks ya Pak, lebih enak kan ya. Nah, ini ada masalah nih, sekarang kan jadi rileks. Iya, maksudnya tapi kan tadi tentang ada rasa takut, sebenarnya takutnya apa? Ya, ini, nah ini biar ini dulu kita karena ini baru pertama, yang ini tidak saya dulu. Bapaknya tidak. Mari kita beras diri, kita lakukan. Nah, tadi kan sakit, ya. Bayinya enak kan ya? Nah, itu ya. Jadi sifat terapis itu harus bisa menenangkan, ya, menenangkan pasien. Nah, nanti kita potong-potong, ya. Ini ada bengkak nih. Kalau BAP gimana ya? BAP-nya? Ayo ke kapan nih? Wah, sendiri. Bisa. Tapi lancar. Tapi lancar. Setiap hari BAP. Ya kalau nggak lancar mesti harus banyak makan papaya. Pokoknya ini cairan ini kan kurang Pak, jadinya sering banyak ya enggak maksudnya kan ini
makanannya itu yang mengandung cairan. Bukan air putihnya oke lah. Jadi yang nutrisi itu Supaya misalnya bisa ada. Kalau air semua kan kembung, jadi tambah nggak nyaman. Jadi yang dimaksud dengan cairan itu bisa dari makanan kan yang mengandung air. Misalkan Parmis makan, misalnya gitu loh ya. Tapi dia bukan air. Kalau air kan perutnya kembung tuh, ya kan ya. Jadi bisa digantikan. Yang intinya mengandung air. Nah, boleh bagus. Tapi siap itu menguras ini. Sekarang harus dulu ya Pak. Ya harus dong. Besok kalau saya pas kesini lagi mau nggak? Mau.